Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Udah semangat kali lah aku bang. Iya, aku agak terganggu karena Molly itu matanya agak bengkak. Mana ada? Oh enggak ya. Ulang ya. Selamat 1, 2, 3. Selamat sore Medan. Medan. Oke, Tribuners, seperti biasa di jam 5 sore atau 17 waktu Indonesia Barat, kita berdua akan membacakan program Selamat Sore Medan, yaitu program yang membacakan 3 berita menarik hari ini tentunya. Ya. Dan Selamat Sore Medan itu bakal tayang setiap Senin sampai Jumat ya Bang, jam 17 seperti biasa. waktu Indonesia Udah Barat. tahunya Tribuners sih. Iya, tapi itu perlu diingatkan kembali kalau mau lihat Molly yang sangat cantik ini bisa di hari Senin saja begitu. Bagaimana kabar kesehatan jasmani rohaninya, Bang? Macam nggak jumpa tadi, Bang? Baiklah, sangat baik karena baru selesai healing. Nggak healing sih, lebih ke nyakiti badan ya. Suara aku sampai hilang, Bang. Ya, jadi yang perlu Tribuners tahu di Bukit Lawang itu ternyata seru. Oh, jadi abang tiba-tiba langsung ngomong di Bukit Lawang tuh seru, berarti abang healingnya ke Bukit Lawang. Iya. Dan kalau mau tahu Baik. keseruannya, subscribe dulu channel. Ayo gitu maksudnya. Jadi Tribuners, kita baru aja nih dari Sabtu dan Minggu kemarin traveling atau explore untuk di daerah Bukit Lawang. Dan di sana tuh seru ya malahan. Karena banyak Kita perjalanan jangan di- spoiler, Bang. Ya pokoknya trekking di hutan 7 km itu nggak terasa. Nggak terasa pasti. Keseruannya ada, informasi bakal kalian dapat, makanya kalian pastikan untuk subscribe YouTube Tribun Medan Explore, nggak pakai cuma langsung X, atau juga bisa cari informasinya itu di Instagram TikTok dan juga, TikTok kita, iya. yaitu Tribun Medan Explore, sama tidak pakai langsung X XPLORE. Ketoh dia. Baiklah, kalau gitu kita langsung masuk ke berita pertama ya, Bang. Iya. Berita pertama itu ada berita yang tidak menyenangkan. Lagi-lagi terjadi di anak-anak remaja, muda-mudi yang masih bergelora ya emosinya. Lagi labil ya. Labil. Jadi 4 pelajar menjadi korban pengeroyokan nih Bang oleh sejumlah pemuda. Iya. Peristiwa itu terjadi di kampus UISU atau Universitas Islam Sumatera Utara. Jadi kronologi kejadiannya itu diceritakan oleh orang tua korban, salah satu korban nih. Berawal dari main Futsal gitulah sekolah ya. Jadi orang tua pelajar itu menjelaskan aksi itu terjadi pada Sabtu 14 Agustus 2022 sore. Anaknya yang berinisial AA berusia 16 tahun sedang bermain bola bersama kawan-kawannya di lapangan UISU. Setelah selesai bermain tuh anaknya itu berniat minta maaf nih sama lawan dari pertandingan itu, minta maaf. Namun ternyata dari lawan tersebut tidak menerima permintaan maafnya, tapi tidak dilakukan pada saat itu juga. Besoknya ketika anaknya ke UISU lagi, udah ditungguin tuh anaknya dengan para pelaku dan sudah membawa segolok kayu, Bang. Jadi anaknya dikeroyok. Sebenarnya untuk kejadian ini bukan hanya 4 korban yang dikeroyok, ada 9 kalau tidak salah ya. Tapi yang tim itulah ya. Tapi yang mengalami luka parah itu hanya 4 orang. Nah, untuk hal tersebut, peristiwa ini, orang tua korban Bapak Zulkifli itu sudah melaporkannya ke polisi untuk supaya anaknya tidak trauma supaya pelaku ditangkap dan anaknya tidak trauma ketika misalnya mau ke sekolah seperti itu. Ada videonya kok, Bang. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu video. Kembali, Mas.
Anak aku lagi kejar pakai ini. Jumat sore Sabtu. anak saya sama teman-temannya main bola, ya biasa main bola kan, laga kaki, namun kaki yang bermain. Selesai main bola, sesudah itu laga kaki anak saya berminta maaf sama tersangka kan gitu. Udah dimati, cuman selesai main bola, anak saya sama temannya dikejar sama mereka dengan batu. Tapi tak dapat selamat. Pada hari Sabtunya barulah terjadi pengeroyokan. Ini pengeroyokannya bagaimana dia Pak? Apakah anak yang mengkeroyok Bapak itu nunggu dulu sebentar di depan sekolah atau gimana prosesnya? Orang itu datang ke sekolah, halaman sekolah. Menyerang dalam sekolah Bismillah. Habis itu nunggu di depan sekolah, habis itu Ya, semua main orangnya kan, main ambil buka teman-teman yang mereka. Sabtunya orang tuh menyerang. ada berapa orang Pak yang Rame, terluka? Pak. Yang terluka dari ada teman-teman 16. anak Bapak dengan anak Bapak sendiri ada berapa orang? Totalnya? 7 orang. Luka yang didapati apa saja Pak? Muka lah, Pak, bagian muka, dada, kepala. Tujuhnya berat. Hah? Tujuhnya berat semua itu, Pak. Ke sekolahnya apa, Pak, yang dibahas itu, Pak, sama pihak sekolah? Saya menanya sama ketua yayasan, Ketua yayasan. cuman ketua yayasan mendukung kita proses. Rencana ke depan gimana Pak? Karena kita dari pihak sekolah juga kan sih keputusan kita. Udah, Pak, informasinya sempat ditolak, Pak, laporan kita di ini Polsek Medan Kota, Pak. memang ditolak karena masih bawah umur. Langsung dari Polsek Medan Kota membawa anak-anak ke kota Bus. Kalau dari keterangan anak Bapak sendiri, untuk orang yang menyerang ini apakah memang dari satu sekolah atau dari Dari luar? luar. Emang sering main sepak bola dengan orang luar tersebut atau gimana? Jadi kita kurang tahu Pak. Pak, berarti pelaku merobos masuk ke kampus ya? Masuk menyerang dengan membawa senjata kayu. Tidak ada pengadangan dari satpam? Ada, cuman nggak kena. Karena rame masanya. Lembek lah satpamnya. Kapamnya waktu itu di video itu berapa orang? Agak tegasnya satpamnya. Oke, apa harapan Bapak terkait dengan pelaku? Saya mau ditindak lanjut lah. Sampai pelakunya diproses seperti itu kan. Pak, Ada anak-anak kita pun nggak trauma sekolah kan gitu. Cuma orang Nah itu tadi orang tua dari korbannya bang. Dan ada salah informasi, ternyata bukan 9 yang dikeroyok oleh para pelaku, tapi ada 7 orang. 7. Namun yang parah itu 4. Tapi tadi kayak ada security tadi yang lagi nonton ya. Di berita ini dijelaskan kalau para pelaku saat masuk ke dalam untuk menyerang siswa, pihak security tidak mampu menghalau. Abang kalau jadi security nggak mampu juga? Berapa orang? Tergantung lah berapa Oh, orang. yang- Apa gunanya dia jadi security? Security kan bukan satu orang. Kalau di sekolah itu, tapi kita belum tahu ya security berapa orang ya. Iya. Oke, kita kalau gitu langsung tanya aja sama reporter kita yang udah ada ready. Tuh ada siapa bang? Alfiansah. Oh iya, Alfiansyah. Halo ganteng. Halo Molly dan juga Bang Tagri. Bisa nggak diganti halo cantik gitu juga? Selamat sore. Masalahnya Lagi nggak rapuh cantik. nih. Aduh. Selamat sore, langsung di skipnya. Selamat sore katanya. Alfiansyah, ini sebenarnya penyebab dari pengeroyokan yang terjadi di Universitas Islam Sumatera Utara itu kenapa? Lalu korban kondisinya saat ini seperti apa? Silakan Alfiansyah. Ya, baik Molly dan juga Bang Tagri. Ya, kejadian pengeroyokan pelajar ini bermula di hari Jumat kemarin, di mana saat itu para pelajar ini sedang bermain sepak bola di halaman kampus itu. Itu mereka bertanding, namun sepak bola lawannya ini tidak terima begitu karena ada persentuhan kaki gitu. Ketika itu di para pelajar ini yang ikut serta dalam pertandingan sempat meminta maaf setelah usai pertandingan. Namun orang tuanya itu mengatakan bahwasanya ketika itu mereka ini sempat juga dikejar oleh para pelaku ini, namun berhasil melarikan diri. Nah, keesokan harinya pada hari Sabtu mereka ini didatangi lagi oleh para pelaku ini dengan membawa sejumlah senjata berupa balok dan langsung melakukan pengejaran terhadap para siswa ini ke dalam kampus. Saat itu menurut informasinya Satpam sempat menghadang para
pelaku ini, namun tetap bersikeras untuk masuk ke dalam dan melakukan pengeroyokan terhadap 7 orang siswa. Namun yang luka berat itu hanya 4 orang. Ya, saat ini mereka sudah bersekolah seperti biasa, namun masih mengalami trauma begitu. Mereka ke sekolah itu diantar oleh orang tua karena orang tuanya juga takut mereka ini dikeroyok lagi. Tadi juga sempat orang tua ini mendatangi pihak sekolah untuk memperbincangkan persoalan ini ataupun untuk membahas persoalan ini. Menurut orang tuanya ini, pihak sekolah itu mendukung mereka ini membuat laporan kepada polisi. Tadi juga sudah sempat kita tanyai dengan Kasarreskrim Polrestabes Medan mengenai kejadian ini. Dia mengatakan bahwasanya sudah menerima laporan dari para korban. Nah, kedepannya mereka akan melakukan langkah-langkah untuk mendatangi sekolah dan juga keluarganya, karena ini perkelahian ini melibatkan anak di bawah umur. Menurut polisi, yang melakukan penyerangan itu juga merupakan siswa sekolah kelas 2 Oh, SMA. di sekolah yang sama polisi, berarti pelaku dan juga korban. Ya, tadi sempat kita tanyai apakah mereka ini satu sekolah, namun polisi mengatakan bahwasannya mereka ini berbeda sekolah, namun statusnya masih pelajar kelas 2 SMA semuanya. Gitu. Oke. Belum diketahui identitas dari para siswa ini, Alfiansyah, maksudnya dari mana sekolahnya mungkin dan berapa jumlah pelaku yang melakukan pengeroyokan ini, Alfiansyah? Ya, untuk saat ini tadi sempat kita tanya juga dengan polisi sekolah mana yang melakukan penyerangan ini terhadap siswa-siswa yang bersekolah di WISU. Polisi masih belum membeberkan identitas ataupun sekolah para pelaku ini. Namun dia mengatakan dalam waktu dekat akan mendatangi pihak sekolah yang melakukan pengeroyokan itu. Kalau dari keterangan polisi, langkah hukum seperti apa yang akan dilakukan mengingat para pelaku dan korban ini Di bawah umur ya, benar. Ya, menurut Kasarreskrim tadi mengatakan mereka akan melakukan langkah-langkah persuasif di mana akan menjumpai pihak sekolah, orang tua dan juga orang tua dari pelaku untuk melakukan musyawarah. Namun katanya proses hukum akan tetap berlanjut begitu. Iya, seperti yang ditanyakan oleh wartawan tadi kepada keluarga korban, polisi sempat menolak nih laporan mereka, itu seperti apa itu? Ya, awalnya memang menurut informasinya laporan korban ini sempat ditolak di Medan Kota karena di Medan Kota tidak ada unit perlindungan anak begitu. Makanya pihak Polsek Medan Kota mengarahkan ke Polrestabes Medan. Gitu, Pak. Oh, itu sebabnya karena ditolak. Oke. Oke, saat ini bagaimana kondisi para korban, Alfiansyah? Ya, kondisi para korban saat ini masih mengalami lebam-lebam begitu bekas penganiayaan, dan juga tadi ada seorang siswa yang menjadi korban itu matanya masih memerah begitu. Ada bekas darah begitu di sampingnya akibat pengeroyokan itu. Namun para korban ini sudah aktif bersekolah. Tadi juga sudah diantar oleh orang tuanya untuk sekolah seperti biasa gitu. Oke, baik, Alfiansyah. Terus diikuti ya untuk peristiwa ini, karena kita mau tahu juga anak di bawah ini, umur ini itu bakal dikenakan sanksi seperti apa ya, Bang? Iya. Terima kasih Alfiansyah atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Baik, Molly dan juga Bang Tadi. Iya. Ganteng ya, Bang? Untuk korban ini kedepannya maunya inilah agak-agak latihan bela diri lah. Kenapa? Kalau benda tumpul hadapi aja lah. Kalau 3 orang awak sendiri dikeroyok, Bang, gimana ceritanya? Kalau aku 7 orang masih sanggup aku. Nggak percaya kali aku, betul. Sini. Nggak percaya. Tapi jangan benda tajam ya. Iya, kayu-kayu aja orang bawa. Iya bisa. Dipukul ya, di tulang-tulang kering awak. Dah banyak gaya, dah nggak ngerti lah aku. Rupanya siap ini dites orang nih.
ku cari si Tazli nih kata orang kan. Ditunggunya abang pulang kantor, habis itu dikeroyok abang 7 orang. Gimana tuh bang? Enak sih, aku langsung live. Tribunal setelah jadi berita kan. Iya, jadi kalau zaman dulu itu ya seumuran segitu masih aktif, banyak kan perguruan-perguruan untuk bela diri, setidaknya nggak hancur-hancur kali lah. Adalah ada yang bisa perlawanan bertahan. gitu lah. Betul. Oh ada ikut dulu. Enggak. Oh, sabu apa? Sabuk Tosca kita. Tosca. Baik. Di atasan hitam lagi tuh biasanya. Oh, aku pink sih bang. Pink Ada ya? kan? Power Ranger enggak? Iya. Oke, kita masuk ke berita kedua. Oke, berita baik. kedua ini berita duka ya. Berita duka, enggak duka juga sih, maksudnya ya tentang imigran ilegal. Oh, Lupa ya. yang ketiga baru berita duka. Iya. Perasaan yang ketiga lah berita. Di sini gitu. Oh gitu. Jadi jadi cuma ada mau kita ubah apa gimana ini? Ya udahlah, Ya imigran udah aja ya. dulu, imigran. Jadi Tribunal berita kedua ini datang dari Polda Sumut mengaku sedang memburu agen pengirim pekerja migran Indonesia ilegal atau PMII yang tertangkap di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 12 Agustus lalu. Jadi Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri mencari agen pengirim pekerja ilegal tersebut ke Jakarta. Jadi memang lagi marak bang. Iya, Pekerja banyak kan ilegal. di kalangan kita ini yang tiba-tiba mau berangkat, mau ke Kamboja katanya. Mungkin kawan-kawan dari Tribunal Pasti pernah ada dengar ya, gitu kan. di sekeliling kita Karena yang kawan kita dari dengar. host pergi kabarnya. Enggak jadi alhamdulillah ya Enggak Allah. jadi, Kami ya? larang semua bang, temen aku. Jadi Tribunal ada teman aku berat. yang dia memang udah niat nih, udah di siapinnya semua bang, dia mau ke Kamboja, kami panasin lah semua kawan-kawannya. Jangan nanti kau nggak bisa balik, nggak bisa pulang, kau di sana banyak duit, kau nggak sepila, dibunuh kau nanti gitu-gitu. Terakhir dia nggak jadi Udah ada pergi. feeling seperti itu ya. Iya, ternyata nggak lama dia waktu udah terakhir kan dia jadi pekerja legal yang ke Malaysia jadi gitu itu lah ya kan bang. Nggak lama dia pergi itu ini kejadian kasus. Muncul kasus ini ya. Muncul ternyata sebelumnya Polda Sumut mengamankan 212 pria dan wanita diduga pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal Yang asal akan Indonesia. berangkat ke Kamboja. Mereka itu sampai charter satu pesawat Lion Air untuk berangkat ke Kamboja sana, Bang. Nah, itulah kurang update-nya informasi kepada mereka. Padahal selama ini kan sudah ada ratusan pekerja Kamboja yang mengaku disiksa sampai disetrum, sampai Nggak dikasih makan. Iya. Banyak disekap loh, Bang. gitu ya. Tapi itu memang kan istilahnya nggak pernah Mauli sendiri cuma dengar kawanku ininya gini-gini, nggak ada bukti yang konkret memang itu penyiksaan apa gimana di sana, cuman banyak beredar seperti itu berita-beritanya. Dan prosesnya saat ini sedang ditangani oleh pihak KBRI kan. Tapi sebenarnya gimana ya bang, orang berangkat ke sana itu untuk cari nafkah. Karena mungkin dia udah berusaha di kota dia sendiri tidak menemukannya, atau dia udah coba ngelamar secara online juga tidak ada yang terima kan, dengan keterbatasan dari pendidikan mungkin atau dari maksimal masa kerja, maksudnya apa sih, udah pernah bekerja gitu, pengalaman itu mau bilang itu, ya Allah, dari pengalamannya tidak sesuai juga, jadi kan sulit kan dari kerja, makanya lah dia lebih memilih ke jadi migran ilegal karena lebih gampang, syaratnya juga gampang, dia tinggal ngurus ini itu dan gitu. memang tidak semua imigran yang ilegal itu disiksa di sana, memang nggak kan? semua, tapi memang untuk kasus Kamboja ini lagi marak-maraknya kan, sampai apa ya, banyak pihak lah termasuk Gubernur Ganjar juga kemarin ikut menaruh perhatian terhadap dugaan penyiksaan ini. Benar. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu video dari kawan di lapangan. Ini dari mana nih? Pokoknya yang mau cewek
Pokoknya yang mau cewek ya maju lagi. Jakarta. Berhasil menggagalkan PMI ilegal. Ini itu sekarang penanganan kita terhadap orang-orang yang diduga akan diberangkatkan kemarin melalui Bandara Kuala Namu sebanyak 213 masyarakat kita. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemarin kita lakukan penindakan bersama-sama PMI, bersama-sama dengan pemerintah daerah, memastikan bahwa dari informasi yang kita terima, kelengkapan dan persyaratan yang harus dimiliki oleh jasa penyedia layanan pekerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri itu tidak lengkap. Dan kita menghindari bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri juga menghindari jangan sampai warga negara kita sampai nanti di tempat di luar negeri dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berakibat kepada keamanan warga negara kita. Saat ini prosesnya sedang didalamin, teman-teman sekalian. Sebanyak 213 sudah kita tempatkan, didukung oleh pemerintah daerah dan teman-teman lainnya, stakeholder, untuk memberikan tempat fasilitas mereka selama proses pemeriksaan. Insya Allah besok kita akan, mohon izin Pak Gubernur, kalau bersedia Bu Menteri Luar Negeri akan datang untuk melirik sama-sama untuk acara tersebut. Di mana mereka tempatkan? Sekarang mereka ditempatkan di penginapan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tapi proses pemeriksaan sedang berjalan. Perusahaan penyedia sedang kita kejar ke Jakarta bersama-sama dengan Bareskrim. Insya Allah mudah-mudahan terungkap, kita akan segera rilis teman-teman sekalian. Ya, Penugasan dari Pak Gubernur Pak. Nah itu tadi, bingung kami tadi dua Tribuners. Itu Pak Panca, tapi kok kayak nggak Pak Panca Ya, gitu, agak beda muda dia, gitu baru siap mukanya. pangkas ya kan. Mungkin lah, baru keluar dari pangkas kali dia Pak Panca ya. Jadi Tribuners tercatat terdapat 20 wanita dan 192 laki-laki. Untuk wanita rata-rata berasal dari Jakarta. Cuman tadi gaya keren-keren ya Bang. Maksudnya kayak dari visual atau tampilan itu menjual untuk bekerja di Indonesia. Mungkin mau dapat duitnya itu gampang dan banyak kali ya. Kayak bukan tampilan sebagai asisten rumah tangga. Benar. Biasa kan frame kita TKW ini untuk asisten rumah tangga. Ini kayak ada pekerja lain. Ada dugaan juga dipekerjakan untuk menjadi operator Judi online. Udah Ini banyak. masih diselidiki. Kalau ke Kamboja rata-rata tapi memang itu Bang. Iya. Jarang pernah jadi apa bahasanya yang lebih sopan ya. Udah ngerti lah ya. PSK atau apa? Bukan tempat. Asisten rumah tangga. Iya itu, aku mau ngomong itu loh. Ya Allah, PSK ya, astagfirullah. Merah muka aku karena malu. Oke, kalau gitu kita langsung nanya aja ke reporter kita Bang Freddy. Halo Bang. Merah muka. Halo, sore Molly, Bang Tazri. Halo, ganteng. Jadi Ya, halo, Pak Kapolda itu Kok berubah potong kumis mukanya? di mana? Iya, karena kumis ya pengaruh Pak Panca makanya berubah mukanya ya. Aduh. Enggak berani jawab deh, Bah. Enggak. Oh takut, baik. Oke, kita nanya saja. Bang, gimana Bang? Udah kelanjutan dari para migran ilegal ini yang sudah ditangkap. Totalnya kan sebelumnya ada 212 nih. Sampai saat ini seperti apa proses yang mereka jalani nih? Ya, jadi sampai saat ini mereka masih diperiksa oleh polisi satu persatu dan Satu saat persatu ini, ya dari 212 ya? Iya, Oke. satu persatu diperiksa karena kan diduga kan mereka ini kan akan dipekerjakan sebagai operator judi lah di Kamboja, makanya. Tapi kan pengakuan mereka juga kemarin tuh katanya mau sebagian ada katanya mau liburan dan segala macam lah. Tapi kebanyakan mereka mau liburan. Pada saat Ketemu pembuatan teman di paspor Kamboja. ya? Atau gimana itu? Enggak, pengakuan mereka saat kita wawancara kemarin tuh pengakuannya mau liburan gitu, mau jumpa teman di Kamboja. Mereka diamankan saat mau terbang Bang ke Kamboja. Jadi diamankan di Bandara Kuala Namu oleh pihak imigrasi, kemudian diserahkanlah sama Polda Sumut begitu. Karena kan berdasarkan data-datanya juga kelengkapan sebagian diantaranya itu kurang lengkap begitu Bang. Untuk di persyaratan sebagai pekerja gitu. Nah, saat itu kan mereka itu
akan diberangkatkan menggunakan pesawat Lion Air sewaan begitu. Iya. Jadi mereka itu menyewa pesawat untuk mengangkut mereka dari Medan, dari Serdang, Kuala Namu langsung ke Kamboja gitu bang. Dan saat ini mereka sudah dipindahkan ke beberapa lokasi milik pemerintah daerah secara terpisah ya. Jadi ada beberapa gedung milik pemerintah daerah Pemprov Sumut itu mereka dipindahkan ke sana terpisah begitu bang. Dan sampai saat ini Polda Sumut mengaku katanya sudah menurunkan tim untuk ke Jakarta untuk menelusuri agen penyalur tenaga kerja yang diduga itu mengirimkan tenaga kerja ilegal dari Indonesia, karena memang dari 212 itu mereka itu berasal dari berbagai daerah, contoh salah satunya Sumut, Jambi, Sumatera Barat, Aceh, dan juga Jawa Barat dan yang lainnya begitu. Tapi untuk perempuan-perempuan itu memang ternyata mereka tuh hampir 20 orang itu berasal dari Jakarta. Oke, berarti bagaimana kok bisa ceritanya itu titik kumpulnya bisa dari Kuala Namu? Itu yang mau ditanya juga sama ya. Nah, itu tadi mereka itu dari daerah asalnya disuruh teman mereka yang katanya mau dijumpain itu disuruh pengakuan dari mereka sendiri ya. Mereka disuruh berkumpul di Bandara Kuala Namu begitu. Jadi titik kumpulnya memang dibuat di Medan, Bang. Jadi salah satu peserta ya atau pekerja itu kemarin tuh mengaku nggak sadar, nggak tahu kalau dia itu bakal dikumpulkan di Bandara Kuala Namu. Artinya bakal berkelompok lah gitu, ada ratusan lainnya yang berangkat sama-sama ke sana begitu. Atau sebenarnya ada sih agennya di Medan gitu. Iya, bisa jadi seperti itu kan, karena ada juga orang asli Medan yang bakal berangkat kan, Bang? Iya, ada, tapi rata-rata mereka mengaku kalau kita wawancara ya, mereka mengaku bahwa mau ketemu temannya di sana, bukan untuk bekerja, mau liburan gitu. Oh, kompak sampai 200 orang liburan gitu ya? Enggak, itu yang dari Medan, Oh, baik. Lalu Bang, seperti apa bakal disanksi nih para migran ilegal ini? Sampai saat ini polisi masih menyelidiki dugaan pengiriman tenaga kerja Indonesia ilegal yang rencananya akan dikirim ke Kamboja. Tapi memang biasanya itu mereka ini tidak disanksi begitu, tidak dikenakan sanksi, tapi biasanya itu penyalurnya biasanya dikenakan sanksi. Tapi belum, karena kan seperti yang sebelum-sebelumnya itu yang biasanya dikirim ke Malaysia, mereka tuh dianggap sebagai korban lah, yang dibilang tuh putus asa mencari kerja di Indonesia karena bekerja di luar negeri itu dianggap jauh lebih menggiurkan karena gajinya jauh lebih tinggi dan fasilitas dan sebagainya dibanding bekerja di Indonesia yang dibilang katanya sulit lah gitu. Nah, lebih sulit mencari kerja. Sebenarnya bagaimana polisi, cara kerja polisi mengidentifikasi mereka ini calon TKI ilegal, sementara banyak penumpang lain juga, dan juga tadi yang diamankan 212 orang ada juga yang beralasan pengen jumpa temennya liburan gitu ke sana. Itu gimana cara mengidentifikasinya, Bang Fred? Iya, jadi sampai saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan satu persatu, jadi paspor dan sebagainya, karena memang sebagian mereka itu memiliki izin untuk bekerja di sana. Rata-rata mereka memiliki izin, tapi kurang lengkap lah gitu. Dan yang dicurigai itu adalah kenapa kok dari daerah-daerah lain seperti Jakarta semua itu dikumpulkan di Kuala Namu dan diberangkatkan menggunakan pesawat sewaan jadi satu. Itu yang awalnya mencurigai polisi gitu. Ini karena pesawat sewaan ini ya, semua penumpang itu 212 ya. Iya, jadi kan seharusnya mereka bisa berangkat dari daerah yang masing-masing. Contohnya yang di Jakarta gitu kan. Kenapa harus ke Medan dulu gitu? Tapi Abang bilang kayak gini jadi pinter nanti yang penyalurnya ini. Oh, cara aku kayak gitu. Ya, polisi pastinya lebih pintar lagi dan imigrasi juga lebih pintar lagi. Baik, maaf ya. Oke deh, terima kasih Bang Freddy Sambo atas laporannya. Tetap kabarkan Santoso. perkembangan terkini ya, Freddy. Langsung diralat Santoso katanya. Freddy Sambo aja, Bang, keren. Abang kan sepupuan sama dia kan. Biar ku kroyo Abang, astagfirullahaladzim. Maaf. Oke, Freddy, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Bang Tadli Moli.
Bang, aku kayaknya nggak lama lagi ngilang nih dari dunia ini, Bang. Enggak lah. Banyak yang kusindir di dunia ini. Enggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya? Oke, ada komentar Oh ya? dari akun Harisop ID. Ngeri juga, saya kemarin baru daftar sebagai mahasiswa baru di UISU. Belum aja masuk kuliah, udah ada banyak berita yang tidak enak. Sebenarnya bukan masalah UISU-nya. Dan juga nggak ada hubungannya sama mahasiswa. Ini antar siswa ke siswa. Dan juga tadi pelakunya itu bukan siswa yang di sekolah di UISU, tapi dari luar UISU pelakunya. Sedangkan dari siswa UISU aja minta maaf kok, awalnya tadi di berita kan disebutkan seperti itu. Dan sebagai mahasiswa nggak masalah lah, ya kan? Iya, nggak ada hubungannya. Rupanya dia mau daftar kuliah katanya. Iya, mahasiswa baru. Nggak ada hubungannya, Bang. Kalau nggak daftar di kampus aku cemana? Kampus Universitas Moli. Umol. Di dalamnya mall. Di dalamnya mall, bukan universitas. Oke, yuk kita lanjut yuk ke berita ketiga yuk. Kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera atau Jalimsun. Jadi ini berita duka ya, Bang? Berita duka. Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara menyiksa luka yang mendalam bagi keluarga. Menyisakan astagfirullahaladzim. Menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga karena kejadian tersebut menyebabkan 4 orang meninggal dunia, di mana para korban masih memiliki ikatan keluarga. Adapun identitas ini kejadiannya kapan nih? Kemarin ya? Hari Jumat tanggal 12 bulan Agustus 2022. Adapun identitas para korban: Bonari Sagala berusia 30 tahun, Mangasi Sagala berusia 78 tahun, Sabam Sagala 60 tahun, Jahipa Sagala 67 tahun meninggal dunia, dan Fernando Nenggolan mengalami luka-luka dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Memang udah satu keluarga ya, karena marganya Sagala. Ada satu yang Fernando Nainggolan itu luka-luka. Menurut anak korban, Maraden Sagala, awalnya rombongan keluarga itu berangkat ke Sibolga untuk mengikuti upacara adat pada hari Jumat. Setelah mengikuti pesta adat tersebut, rombongan keluarga ini memutuskan kembali ke Dairi pada hari Sabtu sekitar pukul 3. Oh, kejadiannya berarti Sabtunya, Bang. Sorry. Dengan menaiki. Sebelum tiba di lokasi, nggak ada dibilang sih. Tadi Bang baca dulu cuman. Oke, siap. Sebelum tiba di lokasi kejadian, rombongan keluarga ini sempat beristirahat terlebih dahulu di sebuah pemandian yang ada di Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Tak jauh dari tempat beristirahat, kejadian naas itu pun terjadi. Lokasi yang berada di depan SPBU Sipoholon sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, udah malam. Pada saat kejadian, kondisi mobil Kijang Innova Reborn BK1122EW yang ditumpangi oleh keluarga berada di belakang pengendara sepeda motor. Akan tetapi tiba-tiba sepeda motor tersebut tergelincir dan jatuh ke arah kanan jalan. Penyebab terjatuhnya sepeda motor tersebut disebabkan karena tumpahnya minyak sehingga membuat jalan licin. Jadi alhasil mobil yang dikendari oleh Bonari Sagala menjadi hilang kendali dan mengerem secara mendadak. Dia mengetahui kejadian itu langsung bergerak ke lokasi. Adiknya tadi langsung datang ke lokasi. Keluarga yang jatuh ke jurang terjal dengan kedalaman sekitar 90 meter. Oh, berarti kecelakaan tunggal ya? Sepeda motor jatuh licin kan, jatuh duluan. Habis itu mobilnya itu karena takut nabrak motor itulah awak rasa ya, jadi dia terhilang kendali, seperti banting setir, langsung rupanya ngerem masuk ke jurang dengan kedalaman sekitar 90 meter dan menyebabkan 4 orang tadi meninggal dunia. Ada videonya ini, Bang. Oke, kita saksikan dulu videonya. Jelaskan Pak peristiwa kejadian di desa kita ini, Pak. Terima kasih. Saya bersama keluarga berduka saat ini
Jadi keluarga kami ini ada untuk pergian untuk acara pesta di Sibolga, Batang Toru. Jadi rombongan dan keluarga ini berangkat dari sini hari Jumat sekitar jam 1 siang. Jadi pestanya di sana hari Sabtu. Selesai pesta, rombongan keluarga mau pulang dari Batang Toru. Dan mai saya habis Nenggolan. Jadi ceritanya informasi yang menurut saya yang selamat itu kejadian sekitar pukul 19 WIB, tiba-tiba setelah beristirahat di Sekolon, sempat orang itu di sana mandi katanya. Dari saat beristirahat, setelah mandi melanjutkan perjalanan, tidak sampai sekitar 5 menit baru memulai perjalanan, tepatnya di bensin Sekolon. Itu ceritanya di depan mereka ada kereta atau sepeda motor. Tiba-tiba sepeda motor yang di depannya ini tergelincir karena di jalan itu ada tumpahan CPO atau solar. Jadi ini pengendara sepeda motor tergelincir, jatuh. Tiba-tiba yang pengendara sepeda motor ini terpental ke kanan. Jadi supir adik saya ini gugup. Kalau dia banting ke kanan, kan dia nabrak pengendara sepeda motor. Jadi daripada menabrak itu, dia mungkin punya perhitungan katanya lebih bagus sepeda motornya yang ditabrak sambil nginjak rem. Dalam posisi itu mobil udah nggak terkendali, udah berputar-putar dan menghantam itu sepeda motor, langsung terjadi kecelakaan. Nampaknya keluarga mengalami kesedihan mendalam ya Bang, karena 4 keluarganya langsung meninggal dunia secara bersamaan. Iya benar, dan memang agak ngeri-ngeri sedap juga bawa Innova ini. Kenapa Bang? Iya, mau kencang aja. Iya? Iya, karena kan sedap tuh apanya, pernya itu nggak limbung dia. Oh iya ya, kalau misalnya dia tidak memacu kecepatannya sekencang-kencang, mungkin dia ngeremnya juga bakal santai, nggak akan banting setir. Dan juga itu disebabkan dari jarak aman antar pengendara kan. Oke, ada reporter kita Bang yang udah ready nih untuk kita Iya, ada Alfi di lapangan. Halo Alfi, selamat sore. Ya, selamat sore Bang Tadli, selamat sore Kak Molly. Sore Alfi, bagaimana sebenarnya kronologi pastinya dan apa penyebab minyak bisa tumpah di jalan tersebut? Alfi, silakan. Ya, oke. Menurut keterangan dari keluarga korban ya, yang juga merupakan kepala desa Parbulan 5, Maraden Sagala, hal itu disebabkan karena ada tumpahan minyak solar atau CPO yang berada di jalan lintas itu. Nah, seketika mobil yang dikendarai oleh Bunari Sagala memacu kendaraan dan tiba-tiba mobil yang dikendarainya tersebut menjadi hilang kendali karena saat itu kondisi jalan licin akibat tumpahan dari minyak itu. Nah, karena ingin menghindari para pengendara sepeda motor yang terjatuh, maka sang supir pun memilih untuk tetap berada di jalurnya dan tidak banting setir ke kanan. Nah, maka dari itu sang supir sempat menabrak sepeda motor tersebut dan akhirnya mobil tersebut pun jatuh ke dalam jurang yang sedalam 90 meter dan di dasarnya itu terdapat sebuah aliran sungai yang cukup deras dan juga bebatuan.
Nah, sementara itu menurut dari Kaslantas Tapal Utara yang saya konfirmasi mengatakan bahwasanya pada saat kejadian kondisi jalan atau kondisi medan sedikit menanjak dan juga sedang turun hujan. Nah, mungkin itu juga yang menjadi pemicu sehingga ketika air bertemu dengan minyak itu tentu akan membuat jalanan semakin licin dan juga apabila para pengendara tersebut tidak berhati-hati maka kejadian tersebut akhirnya terjadi. Gitu, Moli. Bisa dijelaskan di dalam mobil itu ada berapa orang Sebenarnya. Dan bagaimana dengan kondisi sepeda motor yang terjatuh duluan tadi ya? Korban yang tertabrak duluan. Ya, menurut keterangan dari sang adik ya, si Maraden Sagala ini, adik anak korban, terdapat 5 orang di dalam mobil tersebut, di mana salah satunya ada ayahnya yang bernama Mangasi Sagala, dan juga kedua pamannya yang bernama Sabam Sagala, Yahipa Sagala, dan juga sepupunya yang ternyata diketahui bernama Bonari Sagala ini merupakan anak dari Yahipa Sagala yang juga ikut menjadi korban. Nah, berarti dengan kata lain dari 4 korban itu terdapat ayah dan anak yang juga menjadi korban meninggal akibat kecelakaan tersebut. Nah, sementara satu lagi yang bernama Fernando Nenggolan itu kondisinya mengalami luka dan saat ini sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit Tarutung, namun dipindahkan ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Dairi agar kondisinya lebih bisa terpantau kembali. Seperti apa kondisinya? Kondisi si Nenggolan, Bang? Iya. Kondisi si Nenggolan saat ini masih mengalami luka yang serius ya? Cukup serius, Bang ya. Berarti Nenggolan ini masuk ke dalam mobil itu juga, namun dia hanya mengalami luka-luka, seperti itu ya, Bang? Iya, si Nenggolan ini juga ikut berada di dalam mobil itu, namun beruntung nyawanya masih bisa selamat dan hanya mengalami beberapa bagian luka dan saat ini masih mendapat perawatan insentif, Bang. Oke, kalau yang sepeda motor itu bagaimana, Bang, kondisinya? Ya, menurut dari keterangan dari Kasatlantas untuk pengendara sepeda motor itu tidak mengalami luka-luka, Bang ya. Artian tidak mengalami luka ataupun akibat dari kecelakaan itu. Hanya saja sepeda motornya juga ikut masuk ke dalam jurang. Oh, terseret sama mobilnya. Ya, sepeda motor itu ikut terseret masuk ke dalam jurang. Nah, namun pengendara sepeda motor itu selamat, tidak mengalami luka. Oke. Saat ini para korban sudah dikebumikan, Alfi? Ya, menurut keterangan dari keluarga korban, para jenazah rencananya akan dikebumikan pada esok hari Selasa, tentunya dengan menggunakan upacara adat. Oke. Baik, terima kasih Alfi atas laporannya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Selamat sore. Ya, jadi ajaib juga ya. Jurang 90 meter. Kalau memang belum ajalnya kita pasti bakal selamat, Pak. Iya, termasuk pengendara sepeda motor. Sepeda motornya ikut jatuh tapi orangnya masih di atas. Padahal kalau misalnya kita kalau misalnya kita mikirin aja kan secara dari logika, pasti harusnya dia ikut terseret kan, kayak gitu. Itulah namanya masih dilindungi sama Allah ya, mungkin ya. Ya, sebagai warning juga buat kita. Iya, untuk cuaca selalu berhati-hati di jalan. Iya, apalagi hujan, gelap, dan itu daerah seperti perbukitan gitu ya. Mohon lebih hati-hati. Pasti selalu menggunakan safety belt untuk pengendara sepeda mobil dan pengendara sepeda motor itu menggunakan helm, jaket dan juga sepatu seperti yang dianjurkan. Karena kita pergi kemanapun ada yang nunggu pastinya kan. Iya. Kalau nggak ada yang nunggu tuh aku banget tuh. Jomblo. Tapi nggak ada yang orang tua aku nungguin, Bang. Oh iya. Iya. Kadang-kadang. Setiap hari ya? Setiap hari. Oh. Iya. Oke deh Tribuners, itu dia tadi 3 berita kita hari ini. Yang pertama tadi ada dari mana, Bang? Dari pengeroyokan di Buisu yang menyebabkan 4 korban dikeroyok. Kemudian ada pengamanan calon TKI ilegal. Migran
Migran ilegal, PMI apa kepanjangannya lupa. Pekerja migran ilegal, tenaga kerja ilegal. Kan sama Indonesia juga. ada di Indonesia. Tenaga kerja Indonesia. Oh ya. Oke deh. Yang ketiga tadi berita soal Kecelakaan. duka ya, kecelakaan yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia akibat jalan licin. Oke, Tribuners, jangan bosan-bosan untuk menyaksikan kami Selamat Sore Medan setiap Senin sampai Jumat pukul 17 WIB. Dan juga pantau kami terus di tribunmedan.com dan juga media sosial, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada Snack Video, dan juga ada Facebook. Instagram? Udah. Nah, jangan lupa juga untuk pantengin Tribun Medan Explore. Kalian di situ bisa dapatin berbagai konten menarik ya dari apalagi seputar TikToknya wisata. itu, waduh seru-seru kali lah TikTok. Dari wisata dan juga kuliner, rekomendasi misalnya kalian lagi nggak tahu nih. Atau komen-komen lah di situ ya kan, komen-komen coba explore dulu ini, aku mau tahu biar rekomendasi gitu. ke kita juga biar kita ke situ. Cobain duluan kalau nggak Karena enak kita kan bilang nggak kayak enak. sibuk gitu kan, kayak kemana nih ya bingung gitu karena Iya. kita sibuk gitu. Menonton rekomendasi kalian menarik kita bakal pantengin. Bisa jadi nanti ayo ikut gitu kita ya dari yang bisa komen-komen lah, itu bisa ya kan. Ayo, mau Kalau kita ikut. kesini aku ikut tapi ayo Bayarin gitu. ya gitu. Enggak ya? Jangan tak bayarin dong. Oh. Tapi Kita yang minta bayarin. Oh, kita yang minta bayarin. Kalau dia minta bayarin gimana? Nggak apa-apa. Gak apa-apa, Tribun Medan kok. Oh. Oke deh Tribuners. Nanti kami ajuin nama bos dulu. Terima kasih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan episode kali ini. Saya Mauliza Tufa. Saya Tazli. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.